Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrur selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Di kesempatan yang baik ini, saya kebetulan diberikan tugas dari panitia siswa baru untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum. Kami menyambut baik kepada adik sekalian yang sudah daftar ke sekolah kami dan menjadi calon siswa di sekolah kami. Semoga adik sekalian dari mulai masuk sampai dengan nanti selesai di tingkat akhir, kami berharap semoga lancar dan betah di sekolah kami. Adik sekalian, bahwa materi ataupun pembelajaran di sekolah adik-adik sekalian yang sebelumnya di tingkat SMP otomatis akan berbeda sekali dengan di tingkat sekolah menengah, khususnya di kejuruan. Dan itu bisa ditandai dari beberapa mata pelajaran yang utama. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mulai dari kejuruan. Perlu ada diketahui bahwa sekolah menengah kejuruan merupakan satu sekolah yang memiliki ciri khas kompetensi tertentu sesuai dengan bidang sekolah tersebut. Di antaranya, khususnya di sekolah kami, itu ada dua bidang kompetensi. Yang pertama adalah teknik pemesinan dan yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Dan saya yakin ketika adik-adik semuanya memilih untuk masuk ke sekolah kami, pastinya sudah mengetahui dari kedua jenis jurusan tersebut. Nah, dari sekalian, bahwa sekolah SMK merupakan sekolah yang mengandalkan atau mendidik anak didiknya, membekali anak didiknya dengan sebuah skill atau keterampilan. Dan keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi adik sekalian ketika nanti sudah selesai dari sekolah untuk mencari pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi di saat-saat seperti ini, khususnya di masa pandemi, skill atau keterampilan itu sangat dibutuhkan oleh kita sekalian. Karena banyak perusahaan di masa pandemi seperti ini yang mengeluarkan atau merumahkan karyawannya. Nah, bagi kita, sekolah SMK, salah satu yang diharapkan adalah bukan hanya mencari pekerjaan, tapi juga berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika ada sekalian memiliki skill atau keterampilan dan kemudian berusaha mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan, maka ada alternatif yang lain. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari sekolah kejuruan. Dan adik-adik sekalian, ketika sudah memilih SMK, itu merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang adik-adik sekalian pilih. Yang berikutnya, adik sekalian, tentang ciri khas yang lain. Apa perbedaan SMK atau mungkin dengan SMA atau dengan SMP? Yang utama adalah tadi dari jurusan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari mata pelajarannya. Ada 3 kelompok mata pelajaran yang ada di SMK. Yang pertama adalah muatan nasional. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Dan yang ketiga adalah kompetensi kejuruan. Yang pertama tentang muatan nasional. Muatan nasional adalah atau berisi mata pelajaran yang sifatnya umum, baik di SMA ataupun di SMK itu ada. Yang diperlukan atau yang dibutuhkan kita sebagai warga negara ataupun sebagai insan yang beragama. Apa saja di dalamnya? Yang pertama ada pendidikan agama Islam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan juga satu lagi ada bahasa Inggris. Itu adalah mata pelajaran muatan nasional, di mana semua mata pelajaran tersebut itu perlu diajarkan untuk melengkapi kompetensi atau keterampilan bagi adik sekalian nanti ketika sudah selesai dari sekolah. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan adalah pelajaran khusus yang ruang lingkupnya berdasarkan cakupan wilayah. Nah, khususnya
sekolah kita berada di sekolah di Banjar, kemudian yang kedua berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, itu mata pelajarannya adalah bahasa Sunda. Mungkin istilah lain dari muatan kewilayahan adalah bahasa daerah. Nah, atau juga muatan lokal. Nah, berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, ada salah satu mata pelajaran khusus yang ada di sekolah kita yang mungkin di sekolah lain belum tentu ada, khususnya di sekolah-sekolah baik SMA ataupun SMK di Kota Banjar. Yaitu adalah mata pelajaran bahasa Jepang. Karena kenapa mata pelajaran bahasa Jepang dimasukkan ke dalam salah satu mata pelajaran muatan kewilayahan atau ciri khas, ya, muatan lokal, dikarenakan kami memperkirakan bahwa bagaimana dunia teknologi itu sangat dipengaruhi oleh teknologi dari Jepang. Kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat dan yang lainnya yang berada di Indonesia khususnya itu kebanyakan berasal dari Jepang. Nah, barangkali ketika nanti adik-adik sekalian memiliki keinginan ataupun masuk ke perusahaan Jepang, ataupun mungkin keinginan untuk pergi mencari pekerjaan di luar negeri khususnya ke Jepang, setidaknya adik-adik sudah memiliki ya bekal minimal untuk berkomunikasi secara praktis, komunikasi sehari-hari berbahasa Jepang. Nah, itu diharapkan bisa sekali lagi itu menambah keterampilan bagi adik-adik sekalian di sekolah ini. Yang ketiga adalah mata pelajaran kompetensi kejuruan. Di dalamnya itu berisi mata pelajaran khusus yang berkaitan dengan bidang jurusannya masing-masing. Kalau misalnya jurusan teknik pemesinan, isinya diantaranya ada, kalau di kelas 10 itu gambar teknik mesin. Nah, itu salah satu mata pelajaran jurusan atau kejuruan. Kalau di kelas 11 itu diantaranya ada phrase, ada CNC, ada gambar manufaktur, dan di kelas 12 juga kurang lebih sama. Dan untuk di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif itu pelajarannya untuk di kelas 10 salah satunya ada teknologi dasar otomotif. Ada juga tentang gambar teknik otomotif, itu juga ada. Itu sebagai dasar. Nah, di kelas 11 dan 12 nanti adik-adik akan menemukan pelajaran yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan jurusannya, yaitu diantaranya adalah tentang bagaimana pemeliharaan kendaraan ringan, kemudian kelistrikannya, itu dipelajari di kelas 11 atau di kelas 2 dan kelas 3. Itu diantaranya beberapa ciri khas atau pelajaran-pelajaran yang nanti oleh adik-adik sekalian akan pelajari selama sekolah di SMK atau di SMK Pasundan 2 Kota Banjar. Nah, yang berikutnya adik sekalian, selain dari mata pelajaran, perbedaan SMA dengan SMK diantaranya adalah bahwa di SMK karena mengedepankan kejuruan atau skill, maka perlu praktek atau latihan. Nah, di kita atau mungkin ya di sekolah yang lain itu ada, yaitu istilahnya adalah praktik kerja lapangan atau prakerin, praktek kerja industri. Itu diadakan kurang lebih selama 3 bulan minimal untuk menerapkan dan mencari pengetahuan baru dan pengalaman baru. Ketika adik-adik sudah mempelajari secara teori dan praktek di sekolah, nanti diaplikasikan di lapangan, di bengkel ataupun di perusahaan tempat adik-adik sekalian praktek. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, program dari sekolah kita adalah adanya kegiatan kunjungan industri. Nah, biasanya kegiatan kunjungan industri itu diadakan di kelas 10. Nah, namun ketika setelah pandemi ini, kegiatan tersebut sementara dihentikan karena dengan segala keterbatasan, dibatasi ruang gerak kita dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depannya ketika sekolah sudah normal kembali, kita bisa mengadakan lagi kegiatan kunjungan industri untuk di kelas 10 biasanya, dan kalau untuk praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan itu biasanya di kelas 11. Nah, jadi dari cakupan kurikulum ataupun materi-materi yang ada di sekolah itu sudah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga bisa atau diharapkan kalian ketika sudah lulus itu menjadi paripurna. Paripurna itu sudah sempurna, memiliki
keterampilan yang cukup, memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga tidak akan kesulitan baik mencari pekerjaan ataupun membuat lapangan pekerjaan. Nah, itu saya kira penjelasan singkat tentang pengenalan kurikulum atau pengenalan tentang diantaranya bidang-bidang pendidikan atau pelajaran yang akan dipelajari di SMK khususnya. Itu saja dari kami. Semoga adik-adik sekalian betah di sekolah dan bisa belajar dengan baik, meskipun mungkin pembelajarannya tidak akan full tatap muka. Mungkin nanti ada kombinasi antara tatap muka dengan daringnya, dikarenakan memang kita situasinya masih seperti ini. Nah, semoga adik-adik tetap belajar dengan semangat, dengan sepenuh hati, dan kita berkeyakinan bersama semoga kedepannya keadaan bisa lebih baik dan bisa kita bertatap muka belajar di sekolah, sehingga harapan kita bersama kalian adik semuanya bisa memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan dan yang diharapkan oleh kita bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.